Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada malam hari ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah kita. Kita akan lanjutkan di pembahasan Fathul Mekkah, di mana minggu yang lalu sedikit kita sudah sampaikan bagaimana proses masuk Islamnya Abu Sufyan. Ya. Abu Sufyan ini termasuk pentolannya Quraisy yang akhirnya masuk Islam setelah diajak oleh Abbas. Abbas ini adalah paman baginda Nabi Muhammad SAW. Diajak bertemu dengan Rasulullah. Awalnya Abu Sufyan ini menolak, tapi beliau menyampaikan itu dengan santun di hadapan baginda Nabi Muhammad. Nabi menawarkan kepada Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu mengetahui bahwa tidak ada ilah kecuali Allah? Ini tawaran Rasulullah SAW kepada Abu Jahal. Namun Abu Jahal mengatakan, engkau ini ya Rasulullah adalah orang yang sangat santun, sangat mulia, menjaga hubungan kekeluargaan. Tapi kata Abu Sufyan, aku telah yakin, kata Abu Sufyan, sesungguhnya memang ada ilah selain Allah, katanya. Tetap menolak awalnya Abu Sufyan itu. Lalu Rasulullah mengomentar kembali bahwa, wahai Abu Sufyan, bukankah sudah tiba saatnya bagimu untuk mengetahui bahwa aku ini adalah Rasulullah? Ya, komentar Abu Sufyan hampir sama. Beliau mengatakan, engkau ini adalah orang yang penyantun, mulia, menjaga hubungan kekeluargaan, tapi dalam hatiku, kata Abu Sufyan, masih ada sesuatu yang mengganjal. Jadi begitulah ya, ketika Allah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Tapi Masya Allah, Abbas itu paman Nabi ini tidak mau diam, Pak. Beliau mengatakan begini dengan bahasa yang agak keras ya. Menurut saya ini bahasa mengancam. Apa kata Abbas? Celaka engkau, wahai Abu Sufyan, masuklah Islam, katanya. Dipaksa oleh Abbas. Jadi terkadang Pak, kita ketika menemukan ada kerabat dekat kita yang jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kita bukan menghinakan mereka, malah bukan menjauhkan mereka, tapi mengajak mereka dengan segala upaya yang mampu kita upayakan. Kalau perlu kita jemput pakai motor, ayo ngaji, ayo baca Quran, tak biayai, tak antarkan, ya begitu ya. Jadi saya masih ingat ketika ada dulu dosen IPB ya, yang ngajak saya ngaji. Saya di pondok sudah 7 tahun, lalu ngajak saya ngaji. Tapi dia dosen, semangatnya luar biasa, datang ke asrama, ayo Yufridal ngaji, ayo ngaji, baca Quran, kita ngaji di sini, katanya. Akhirnya saya ikut, tulisan Arabnya itu sungguh menyedihkan, gitu ya. Ketulisannya nggak jelas, gitu ya, nggak bisa nulis. Ya. Tapi yang saya lihat bukan itunya, tapi semangatnya untuk mengajak orang lain kepada kebaikan.
Nah, Masya Allah ya. Jadi inilah yang saya lihat dari Abbas, paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan, celaka engkau, katanya, hai Abu Sufyan, masuk Islam, katanya. Lalu Abbas ini mengatakan, bersaksilah bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, dan Muhammad itu adalah Rasulullah, sebelum, kata Abbas, sebelum lehermu dipenggal, katanya. Ini pernyataannya Abbas ya. Dan Masya Allahnya Pak, Allah memberikan hidayah kepada Abu Sufyan, dan beliau akhirnya masuk Islam. Masya Allah. Jadi teman yang baik itu yang memaksa-maksa kita untuk ke surga. Teman yang buruk itu adalah yang membiarkan kita bahkan menghina kita. Kamu itu siapa? Pendosa, pendusta, pembohong, kafir, ahlul bid'ah gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Tapi kita berupaya mengajak orang lain kepada kebaikan. Maka setelah dia bersyahadat, ya, Abu Sufyan bersyahadat, apa kata Abbas ke Rasulullah? Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang menyukai kebanggaan diri, katanya. Jadi Abbas ini memberikan saran ke Rasulullah, karena kondisinya waktu itu sudah tidak memungkinkan Pak, karena Nabi membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Mekah, tapi Abbas ini memperhatikan bagaimana jalannya. Nah, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memang mentakdirkan ini berjalan gitu ya. Apa yang terjadi tentang Abbas dan Abu Sufyan. Maka buatlah sesuatu yang membanggakan dirinya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan, dia akan selamat. Nah, ini pernyataan Rasulullah. Tapi kata Rasulullah kepada Abbas, wahai pamanku, jangan biarkan Abu Sufyan ini masuk dulu ke kota Mekah. Ini kan ketemunya di Zahran. Di Zahran itu di luar kota Mekah. Kata Rasulullah, ini Rasulullah itu luar biasa, mengatur strategi untuk apa? Untuk meyakinkan hatinya Abu Sufyan bahwa pasukan yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan pasukan biasa. Ya, bukan pasukan kaleng-kaleng, bukan IDF. Bukan pasukannya Israel ya. Jadi kata Rasulullah, wahai Abbas, tahan beliau di pintu masuk ke Mekah. Nah, akhirnya Rasulullah keluar dengan para sahabat di 17 bulan Ramadan. 17 bulan Ramadan. Maka satu persatu kabilah itu kan dikelompok-kelompokkan, Pak. Ada kabilah ini bersama kelompoknya masuk ke kota Mekah dengan pasukan perang yang lengkap. Maksudnya pakaian perang yang lengkap. Lalu Abbas itu bertanya, ini siapa? Oh, ini kelompoknya ini, kata Abbas. Kata Abu Sufyan, saya tidak punya urusan dengan mereka. Nah, yang ini, oh ini dari kelompoknya Tamim misalnya. Saya tidak punya urusan dengan mereka, kata Abbas. Tidak beberapa lama Rasulullah SAW lewat. Jadi ada 1.400 pasukan yang langsung dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu pakaiannya seperti pasukan khususnya siapalah gitu ya, dengan tameng yang lengkap, dan dominasi warnanya adalah warna hijau dan menakutkan. Siapa mereka ini? Kata Abu Sufyan. Lalu Abbas mengatakan, itu adalah Rasulullah SAW dengan sahabatnya 1.400 orang yang dibaiat di Baitur Ridwan. Baiatur Ridwan. Ketika perjanjian Hudaybiyah. Apa kata Abu Sufyan? Sungguh
tidak akan ada yang bisa melawan ya dari kalangan orang-orang Quraisy ketika mereka masuk ke dalam kota Mekah. Kata Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan mengatakan, wahai sungguh keponakanmu itu, kata Abu Sufyan, dia sudah memiliki tentara yang luar biasa. Tidak, kata Abbas, itu adalah nubuwat. Jadi disebutkan itu adalah nubuwat. Pertanyaannya, kenapa Abbas menyebutnya itu nubuwat? Nubuwat itu dari kata naba, berita yang besar. Orang yang membawa berita ini namanya adalah nabi. Ya, berita besar itu namanya nubuwah. Jadi memang Allah telah janjikan kemenangan ini terhadap kaum muslimin dan sudah disampaikan oleh Rasulullah, idza jaa nasrullah wal fath inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Udah disampaikan dari awal bahwa kemenangan itu akan didapatkan. Jadi waktunya saja. Maka lalu lewatlah Rasulullah dengan 1.400 pasukannya. Padahal totalnya berapa tadi? 10.000. Rasulullah membawahi 1.400 dengan senjata lengkap. Lalu lewatlah sahabat Nabi yang memegang bendera orang-orang Ansor, namanya Sa'ad bin Ubadah. Ya, Sa'ad bin Ubadah. Ketika lewat di depan Abu Sufyan, beliau nakut-nakuti Abu Sufyan. Ya, tapi bagi Rasulullah ini enggak layak. Diperingatkan oleh Rasulullah. Apa katanya gini? Hari ini wahai Abu Sufyan adalah hari pertempuran, katanya kan. Hari pertempuran. Hari ini dihalalkan semua yang terlarang, kata Sa'ad bin Ubadah. Nah, kalimat ini dilaporkan oleh Abu Sufyan kepada Abbas dan disampaikan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Abu Sufyan, Abu Sa'ad bin Ubadah mengatakan begini dan begitu. Akhirnya dua sahabat Nabi Muhammad SAW, Utsman dan Abdurrahman bin Auf, beliau menyatakan ke Rasulullah, wahai Rasulullah, ini kita tidak aman selama masih mempunyai kekuasaan di tengah-tengah orang Quraisy. Jadi hati itu Pak, jadi seorang pejabat hatinya benar-benar dijaga, apalagi dalam kondisi perang. Tidak boleh sembarangan. Orang membawa hati dengan keburukan, hati dengan kebusukan, hati dalam kemunafikan, tidak boleh dibawa. Makanya sering kita dalam pergerakan baik Muhammadiyah, kalau di kampung kami Buya itu sering mengatakan Muhammadiyah ini adalah kapal besar, kata beliau, kata Buya Burhan ketika itu. Tapi ingatlah, yang mengomandoi dakwah ini harus adalah orang-orang yang menyiapkan hatinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sekali ternoda maka jauh dari keberkahan yang Allah berikan kepadanya. Nah, ini disampaikan oleh Buya ketika itu, dan saya ketika itu baru selesai dari pondok kalau tidak salah. Beliau ceramah di Masjid Raya Muhammadiyah di Sumatera Barat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan akhirnya apa yang terjadi Pak? Rasulullah meminta bendera Ansor itu dan diberikan. Nah, uniknya Rasulullah tidak meminta lalu diberikan ke yang lain, tidak. Tapi diambil bendera itu diserahkan ke anaknya Sa'ad bin Ubadah namanya Qais, untuk tetap menjaga hatinya Sa'ad bin Ubadah. Jadi begitu Rasulullah. Walaupun diambil kekuasaannya, tapi diberikan ke anaknya untuk jagain hati, memperingatkan Sa'ad bin Ubadah tentang hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, Nabi Muhammad itu beliau mengingatkan manusia dengan cara yang luar biasa. Lalu mulailah masuk ke wilayah kota Mekah. Quraisy sangat terkejut Pak dengan kedatangan berapa tadi?
10.000 pasukan. Jadi kalau ada pasukan masuk ke Ponorogo ini 10.000 pasukan, kira-kira apa yang disiapkan oleh Masjid Ahmad Dahlan? Makan malam? Saya yakin dan percaya susah untuk menelan rawon, ya Bu. Susah untuk menelan rawon. Wong 10.000 pasukan lengkap. Ya. Maka itulah yang dirasakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Abu Sufyan ingat pesan Nabi Muhammad SAW. Apa katanya tadi? Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia akan selamat. Ternyata itu dituturkan oleh Abu Sufyan untuk bahwa saya ini punya posisi di hadapan Muhammad SAW. Apa katanya? Ya ma'syara Quraisy, wahai Quraisy, kata Abu Sufyan, hadza Muhammad, ini Muhammad, qad ja'akum fina la kibala lakum bihi, telah datang Muhammad kepada kalian, tidak mungkin kalian bisa melawannya. Faman dakhala dara Abi Sufyan fahuwa aminun, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan dia akan aman. Tapi masalahnya Pak, waktu itu Hindun istrinya Abu Sufyan belum masuk Islam. Nah, untungnya Abu Sufyan ini bukan suami-suami takut istri. Apa kata Hindun ketika itu? Hindun mengatakan begini, uktulu hamipad dasamal ahmas, katanya. Ini bunuh si gembrot ini, katanya. Karena memang Abu Sufyan itu badannya besar ya. Badannya besar. Uktulu hamimad dasamal ahmas as-saqaini, bunuhlah si gembrot, si cacat kedua kakinya ini, katanya. Marah. Ini kalau perempuan Quraisy itu marah, ya begitu menjelekkan fisik suaminya gitu ya. Tapi Nabi memuji perempuan Quraisy. Ya. Memuji perempuan Quraisy. Apa kata Nabi? Khairun nisa'u Quraisy, kata Nabi. Sebaik-baik perempuan itu adalah perempuan Quraisy. Ahnahu ala waladin fis sigharin. Karena mereka itu akan sayang kepada ahnahu ala waladin, kepada seorang anak yang kecil. Maksudnya kenapa Nabi memuji wanita Quraisy? Karena wanita Quraisy ini, kalau perempuan ini menikah dengan seorang duda dan duda ini memiliki anak, maka dia akan menyayangi sebagaimana dia menyayangi anaknya sendiri. Ya. Kalau kita kan dulu ditakut-takuti Pak. Apa? Sampai keluar filmnya apa? Ibu Tiri. Wah. Yang kelahiran 70 ke bawah mesti paham. Ya Pak? Nah, Ibu Tiri. Padahal tidak semua Ibu Tiri itu sekejam yang kita dengar di radio itu. Di film itu. Ibu Tiri itu banyak. Nabi mengatakan wanita Quraisy adalah yang sangat menghormati anak yang dibawa oleh suaminya. Ya. Banyak kok Pak. Tidak semua Ibu Tiri itu kejam. Ya. Maka Nabi memuji orang Quraisy, wanita Quraisy. Khairun nisa'u Quraisy, kata Nabi. Tapi bukan yang ini ya Pak. Bukan yang Hindun ini. Hindun ini uqtul hamipad dasamal ahmad asyaqaini. Bunuh si gembrot ini, si cacat dua kaki ini. Apa katanya? Qabuhun min tali'ati kaum. Kata Hindun, alangkah buruknya orang yang pertama kali menyambut seruannya, katanya. Karena tadi dia mengatakan, Abu Sufyan mengatakan, siapa yang masuk ke rumahku dia akan selamat, katanya. Lalu Abu Sufyan tidak diam, Kak. Apa kata Abu Sufyan? Wailul lakum, wailakum. Makanya kata wail itu dalam kalimat wailul likulli humazatil lumazah itu memang tradisinya orang Quraisy. Sebenarnya katanya bukan wailun tapi wai. Jadi wai. Jadi wai itu sudah kita ingatkan berkali-kali tapi dablek namanya wai. Nah, wai. Maka apa kata
Kata Abu Sufyan, "Wailakum la taghurrannakum hadhihi anfusikum." Janganlah kalian terpengaruh oleh ucapan ini. Ucapan siapa tadi? Hindun. Ya. Fa innahu qad ja'akum bima la kibala lakum. Sesungguhnya Muhammad datang dengan bala tentara yang tidak mungkin kalian lawan. Kata Abu Sufyan, "Faman dakhala dara Abi Sufyan fa huwa amin." Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman, kata Abu Sufyan. Lalu bagaimana responnya orang-orang Quraisy terhadap pernyataan ini? Orang Quraisy mengatakan begini, "Semoga Allah memindasakanmu wahai Abu Sufyan." Dia ajak malah mendoakan keburukan, ya. "Apalah gunanya rumahmu itu bagi kami? Tidak mungkin aman," kata orang-orang Quraisy. Abu Sufyan mengatakan, "Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, ia selamat." Jadi yang masuk ke rumah lalu dia tutup, dia selamat. Ya, masih ingat di zaman Pak Harto dulu ya. Siapa yang, kalau di kampung saya Pak, siapa yang memberikan label gambar beringin, maka dia selamat gitu ya. Zaman gambar beringin ya, maka dia selamat. Nah, kalau di sini siapa yang menutup pintunya, dia selamat, kata Abu Sufyan. Orang-orang Quraisy ini akhirnya berpencar. Ada yang pulang ke rumah mereka, ada yang lari ke Masjidil Haram. Ya, ada juga yang mengatakan begini, kita hadapi saja Muhammad itu. Kita hadapi saja. Apabila Quraisy masih mempunyai rencana, kita gabung untuk melawan Muhammad. Tapi kalau kita kalah, kita berikan apa yang mereka minta. Nah, ini sudah tidak dalam kondisi stabil ya. Karena memang yang dilihat itu tidak sedikit karena jumlahnya begitu besar. Lalu ada yang orang-orang Quraisy itu berpikiran pendek. Mereka bergabung dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Anaknya Abu Jahal yang ya yang akan menginjak kepala Nabi dahulu. Kan pernah Nabi mengatakan, wahai Abu Jahal mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, besok aku akan injak kepalamu di waktu sholat gitu ya. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Silakan Abu Jahal. Engkau panggil preman-premanmu, saya panggil preman saya. Kata Rasulullah, falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata Pak, Abu Jahal ini kadung sudah bersuara untuk menarik kembali perkataannya, dia malu. Besok hari kota Mekah itu di bukit-bukit Qubais itu orang-orang berdiri di sana melihat apa yang akan dilakukan oleh Abu Jahal ini. Orang sudah nonton Pak, seperti nonton bola gitu, melihat dari atas kira-kira apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Kan benar Pak, sudah kadung ngomong, narik kembali perkataannya, dia malu dan akan menginjak kepala Nabi ketika sujud. Ternyata beberapa langkah akan menginjak kepala Nabi, dia melihat ada binatang yang menakutkan, sehingga dia lari ke belakang. Ditanya oleh teman-temannya Abu Jahal, apa yang menyebab engkau lahir wahai Abu Jahal? Aku melihat binatang yang belum pernah aku lihat, dan menakutkan, kata Abu Jahal. Dan Nabi mengomentari, selangkah lagi Abu Jahal itu melangkah, maka terpisahlah kepalanya dengan badannya. Saya baca itu, kok nggak dia lewat aja gitu ya, biar selesai urusannya gitu. Ya, tapi ternyata Masya Allah, inilah yang disebut dengan zabaniyah. Kalau kita telusuri kembali, siapa malaikat zabaniyah ini? Nah, malaikat zabaniyah ini ternyata ada malaikat-malaikat di pasukannya Allah Subhanahu wa taala, yang ketika Muawiyah bin Lail
Muawiyah bin Lail ini kan laki-laki yang selalu mendawamkan membaca surat Al-Ikhlas. Ya, kemana-mana dia baca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai Nabi ketika syuruk itu keluar dari Masjid Nabawi dan dilihat bahwa ada ghamam. Ghamam itu awan ya, awan yang gelap sedang lewat. Teduh ya, kota Madinah teduh. Jadi memang Madinah itu dari dulu memang teduh ya. Orangnya teduh-teduh gitu ya. Madinah itu seperti wong Solo. Kalau Mekah itu Surabayaan. Orangnya lembut-lembut. Jadi kalau bertanya itu ke orang Mekah itu saya kadang agak malas nanya. Saya tanya, "Aina min darumiyah?" Tapi Masya Allah, saya pernah di Madinah, saya bilang, "Aina Jami'atut Thayyibah?" Saya bilang, "Mana kampusnya Thayyibah itu?" "Wah, di sebentar, tunggu di sini," katanya. "Tunggu di sini." Katanya. Dia pulang ngambil mobilnya GMC yang besar itu. Wah, saya dijemput, antum tunggu, diajak ke kampus itu, diantar masuk ke dalam-dalamnya, ditunjukkan semua, Masya Allah ya. Terus diantar lagi pulang, sampai dia pulang dikasih uang lagi 1.000 dinar, luar biasa Pak. 1.000 dinar itu ya kali aja 5.000. Ya, Insya Allah orang-orang Madinah itu begitu. Dan memang kota Madinah itu kota yang sangat aman dan nyaman. Makanya kalau kita belajar akidah, Allah itu kan punya 2 nama ya. Jamal, nama yang melingkupinya, yaitu Jamal. Yang kedua Jalal. Makanya Allah itu ada Qahhar, Jabbar ya. Tapi di sisi lain Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Nah gitu. Kok sampai di sini tadi ya? Nah, jadi Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah. Ikrimah ini komplotannya Khalid bin Walid dahulu. Teman akrab Pak. Teman nongkrong di Jalan Baru. Ya, teman akrab nih. Jadi Khalid bin Walid sama Ikrimah bin Abi Jahal ini satu komplotan dulu. Ada Ikrimah, ada Sofwan bin Umayyah, ada Suhail bin Amru, dan ada Khandamah. Ya, mereka ini sepakat kalau Muhammad masuk ke kota Mekah, kita perangi. Wah, kita perangi. Jadi di antara mereka itu ada dari Bani Bakar yang bernama Hamas bin Qais. Lalu dia pulang ke tempat istrinya, ke rumah istrinya. Ditanya sama istrinya, "Mas, nyapo?" Ya, ini bahasa Arab lama, nyapo. "Ngapain kamu?" katanya. Kata istrinya, "Aku akan menghadapi Muhammad dan para pengikutnya." Kata istrinya bilang, "Demi Allah, tidak suatu pun yang mampu menghadapi Muhammad dan rekan-rekannya." Istrinya udah bilang begitu. "Jangan Mas, tidak ada yang bisa menghadapi Nabi Muhammad itu," katanya. Lalu dia mengatakan begini, "Demi Allah, aku berharap dapat menjadikan sebagian mereka sebagai budak untuk membantumu," katanya. Lalu dia melantunkan syair ya, melantunkan syair. Nah ini biasanya orang Arab tuh begitu, dikit-dikit syair, dikit-dikit syair ya. Masih ingat ketika Abdullah ibn Mas'ud akan membunuh Abu Jahal? Masih berpantun juga. Apa kata Abu Jahal? Abu Jahal, "Wahai yang berkaki pendek," katanya kan, menghinakan Abdullah ibn Mas'ud. Dia kan rebah Pak, sudah kena pedang, terjatuh, naik tuh Abdullah ibn Mas'ud di atas badannya Abu Jahal. Abu Jahal itu masih menghinakan Abdullah bin Mas'ud dengan syair-syairnya. Orang Arab itu luar biasa, mau bunuh-bunuhan aja pakai syair. Sama dengan orang Melayu ya, ambil batu mengkudu katanya. Mengkudunya hilang, diambil istri baru katanya.
Saya terkadang kalau nganterin orang walimah itu di kampung-kampung Melayu di kampung saya itu, wah, saya tidak mau. Terlalu lama. Wah, pantun kiri, pantun kanan, mau nikah aja susah saya bilang kan. Kata ibu saya, ketika prosesi istri, keluarga istri datang ke Sumatera Barat itu, kata ibu saya, nggak usah ikut-ikut adat itu katanya. Ya, tambah repot katanya, tambah repot. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Sudah azan belum? Belum. Pasukan Nabi masuk lewat Zitua. Nah, Zitua. Jadi ini agak susah menjelaskannya. Kalau ingin menjelaskannya nanti kalau pergi ke Mekah. Nah, nanti saya tunjukkan mana Zitua itu. Ya. Ya, terowongan yang udah dibelah itu. Zitua itu. Nah, jadi Mekah itu, ya, Masjidil Haram itu kan lembah, Pak. Lembah yang akhirnya hari ini kan sama Saudi diberikan terowongan supaya bis bisa masuk dan beberapa terminal itu ada di dalam. Nah, ada memang gerbang-gerbangnya di antara bukit-bukit itu. Makanya Bukit Kubais itu sebenarnya masih tempat sa'i itu, Sofa dan Marwah itu. Marwah itu masih anaknya Bukit Kubais. Jadi kalau ini bukitnya, ini Marwah, ini Sofa, ini Kubais. Nah, sebenarnya Marwah ini adalah anak dari Bukit Kubais ini. Ya, Bukit Kubais ini yang dulu Rasulullah Abu Bakar, ya, kalau ada pengumuman penting itu berada di Bukit Kubais. Turunnya malaikat Jibril juga di Bukit Kubais ini. Nah, turun. Nah, jadi kalau kita lewat ke sini, sekarang dijadikan jembatan turun ke bawah. Di sini ada rumahnya Khadijatul Kubra. Nah, menurut sebagian ulama, batu Ka'bah itu diambilkan dari Bukit Kubais ini. Diambilkan dari Bukit Kubais ini. Nah, makanya kemuliaannya Ka'bah itu masih mengalir dari Kubais ke Sofa dan ke Masjidil Haram. Ya, ke Ka'bah maksudnya, ke Ka'bah karena batunya dari Bukit Kubais ini. Jadi ada memang pintu-pintunya. Nah, sekarang Bukit Kubais itu dijadikan istana raja kerajaan. Nah, dari sinilah imam-imam masjid itu masuk. Jadi kalau panjenengan masuk Masjidil Haram, imamnya masuk dari mana ya? Ya. Sebenarnya dari pintu 3 itu, dari WC 3 itu ke kanan, nanti ada istana raja di sana, di belakang Bukit Kubais ini. Di sana ada helipad. Helipad itu apa ya? Tempat mendaratnya pesawat, helikopter. Ya. Helipad turun, nanti turun ke bawah ke istana raja. Setelah itu turun ke bawah. Nah, ada terowongan yang membawa ini langsung ke dekat sisinya Sofa. Nah, jadi Bukit Sofa. Jadi masuk. Makanya nanti imam itu kan tidak di dekat Ka'bah, Pak. Tapi berada, dikasih link seperti ini. Nah, beliau ada di sini. Nah, mayat itu kalau ada sholat mayat itu berada di sini. Nah, itu berada di sini. Jadi kota Mekah itu ada pintu-pintunya. Salah satunya adalah Zitua. Nah, beliau Nabi Muhammad SAW membagi pasukan. Cara Rasulullah itu luar biasa. Saya awalnya berpikir yang mengatur strategi perang itu adalah Khalid bin Walid. Ternyata yang ngatur strategi masuk ke dalam kota Mekah itu bukan Khalid, tapi baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, Rasulullah itu. Apa kata Rasulullah? Bagi beberapa kabilah. Yang pertama adalah kabilah Aslam, yang kedua Sulaim, yang ketiga Ghifar, yang keempat Muzainah, dan beberapa kabilah Arab lainnya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? In arada lakum ahadun min Quraisy
fahsuduhum hasdan hatta tuwafauni ala sofa. Apa kata Rasulullah? Jika ada orang Quraisy yang menghalangi kalian, kata Rasulullah, perangi hingga kalian menemui aku di Bukit Sofa. Nanti saya jelaskan kenapa argumentasi Nabi semua pasukan itu akan bertemu di Sofa. Nah, minggu depan kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.